raksasanya. Oke. Terus sama dengan tinggi Hmm, manusia per panjang hmm. kaki manusia. Perpanjang. Kaki manusia. Tinggi manusia saya ambil 170 Bu. Jadi di tengah-tengah itu. Terus panjang kaki Ya. manusia itu sekitar kalau saya ukuran punya saya gitu ya, sekitar 25 cm diambil tengah-tengah antara perempuan dan laki-laki gitu. Oke, jadi menggunakan perbandingan ya. Ya. Kok nggak bisa? Yang lain bagaimana? Nah, di sini dikatakan bahwa soal ini merupakan eh, soal untuk kelas 9 ya, atau 15 years old in the German. Nah, ibu-ibu ketika memberikan ini yang sudah menjadi guru ya, ketika memberikan soal, apakah pernah memberikan soal seperti ini? Ini kan open-ended ya. Karena kebetulan Bu, saya juga ngelesin anak kelas 9, kesebangunan dan kongruen itu memang ada di semester sekarang. Kelas 9 ya berarti ya. Ya, ya. Oke. Bu Emma soalnya seperti ini tidak? Atau seperti soal-soal yang ada di buku teks? Kebanyakannya sih Bu, kalau kesebangunan sama kongruen itu seperti eh, apa sih perbandingan yang segitiga, trapesium, yang seperti itu Bu, kalau di buku-buku teks. Ya, kayak Gitu. ini ya, ada figura gitu ya. Ya, Kemudian berapa ukuran foto aslinya gitu. iya, iya. Nah, kalau ini jarang ya seperti ini soalnya ya. Nah, ini soal salah satu soal modeling ya, teman-teman ya. Soal modeling yang bisa kita berikan ke siswa. Ini ada sepatu gitu tadi Bu Emma menggunakan rasio, menggunakan perbandingan biasa sebetulnya ya. Jadi tinggi manusia per tinggi raksasa gitu ya. Tinggi manusia ini harus sama dengan panjang sepatu. Panjang sepatu manusia per panjang sepatu raksasa gitu ya. Nah, ketika Bu Emma membuat ini ya, ini sudah masuk ke dalam pemodelan ya. Jadi bagaimana kita menginterpretasikan permasalahan ini ke dalam bahasa matematis ya. Nah, Bu Pebi coba di scroll ke bawah. Oke. Terus, nah stop. Nah ini yang sudah kita bahas ya. Ada eh, apa bentuk pemodelan dari Bloom tahun 2006. Ini menyatakan bahwa kalau kita lihat ada the real situation and problem ke nomor satu ya, itu yang nomor satu ke nomor dua ya, itu namanya constructing. Nah, jadi dari real situation kita ke real problem ya, real model dan real problem. Kemudian dari dua ke tiga itu disebut sebagai mathematicsing ya. Jadi mematematisasinya seperti apa? Nah, ini ada jembatan. Ada dua daerah di sini real of the world dan di sini mathematics. Jembatan antara real world dengan matematik model disebut sebagai matematisasi yang nomor tiga, ibu-ibu ya. Nah, ketika kita menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan itu masih real model and problem dari satu ke dua atau yang kita sebut sebagai simplify atau menyederhanakan, begitu ya. Nah, dari simplify ke dalam matematik model itu ada satu jembatan disebut matematisasi ya, atau dalam bahasa Inggris mathematicing. Nah, itu adalah menjembatani antara real model dengan matematik model. Nah, masih dalam dunia matematis. Nah, tadi yang saya lakukan itu adalah working mathematically atau yang Bu Emma lakukan namanya working mathematically yang empat ini ya. Tadi membuat model sebagai tinggi per tinggi sama dengan panjang sepatu per panjang sepatu gitu ya. Nah, ini di poin yang keempat namanya working mathematically ya. Nah, kemudian ada jembatan lagi nih dari matematik ke real world ya.
bagaimana cara melompatnya? Ada yang namanya interpreting, teman-teman yang ini. Nah, jadi dari real problem ke ke matematik model atau problem disebut matematisasi. Dari matematik result, kan ini sudah ada hasilnya tadi ya, bahwa hasilnya 35, berapa gitu ya. Kembalikan lagi ke real result, itu namanya interpreting gitu ya. Nah, kita validasi kira-kira betul atau tidak jawabannya ya. Kemudian kita exposing, itu melakukan pemaparan jawaban. Nah, proses tadi itu adalah yang namanya modeling cycle atau siklus modeling ya. Jadi yang paling penting itu ada yang namanya matematisasi. Matematisasi itu ada di semua modeling cycle ya. Yang tadi dari apa? Dari PISA yang pertama kita bahas, mungkin masih ingat ada yang namanya formulate, employ, dan interpret ya. Kalau dari PISA ada tiga itu. Nah ini yang menggunakan modeling cycle dari Bloom. Oke, nah coba Bu siapa tadi yang mana? Bu Feby ke atas lagi kita lihat jawaban siswanya ya. Saya clear dulu ini. Well, to calculate from these two figures, the height, the size of the man, if the width of the shoes is 2.37 meters and the length 5.27 meters, then oh, I believe bahwa 2,37 meter itu dikali 5,29 tadi panjang kali lebar ya. Then you have the height of the man. Nah, jadi dia itu mengalihkan ya. Jadi kalau mengalihkan itu tentu dia mencari luas ya. 42,5 kemudian apa ini? Aduh, nggak kelihatan. Maka tingginya 42,5 gitu ya. Tadi itu lebarnya berapa sih? Lengthnya 5,2 sama 2,3 ya, betul nggak sih? 2,37 dengan 5,29 Bu. Nah, jadi jawaban siswanya betul atau tidak ini teman-teman? Katanya tinggal dikalikan aja 2,37 kali 5,23. Bukannya yang dicari tinggi raksa Ah, katanya ya. makanya dia itu tidak relevan jawabannya ya. Jadi ibu-ibu ini jawaban siswa di Jerman ya. Jadi jangan khawatir kalau siswa kita masih belum bisa, ternyata di Jerman pun jawabannya kadang-kadang begitu ya, ketika siswa itu diberikan pertanyaan ya, kemudian ada dua yang diketahui, kadang-kadang mereka itu menambahkan, kemudian dikurangi, atau enggak dikali, atau tidak dibagi gitu ya. Kadang-kadang ada pertanyaan, Bu ini dikali ya Bu ya? Bu ini dibagi ya Bu ya? Begitu ya rata-rata ya. Ternyata merupakan masalah internasional juga ya, di Jerman pun ini langsung dikalikan. Jadi katanya tingginya 42 meter ya. Oke, ke bawah lagi Bu Feby. Ini terkait dengan ini ya, bensin ya. Mr. Stone lives in the Trier, 20 kilometers away from the border of Luxembourg. To fill up of we go see try to Luxembourg were immediately behind the border. There's a petrol station. There you have to pay 1.1 euro for 1 liter of petrol. In try, you have to pay 1.35 euro. It is worthwhile for Miss Stone to drive to Luxembourg. Keep listen for your answer. Ya, ini juga soal modeling ya. Ada yang mau coba menerjemahkan atau mengerjakan? Ada berapa soal di sini Bu Feby yang autor ambil? Lighthouse. Nah, ini soal dari PISA ya kalau ini. Oke, 3.
4. Oke, 4 ya. Yang nomor 2 dulu, Bu. Ya, bisa di zoom. Ya, teman-teman silahkan 5 menit untuk menyelesaikan ini ya. Beserta pemodelannya seperti apa, bentuk modelingnya seperti apa ya.
Oke, sudah selesai? Gimana jawabannya untuk yang example 2 mengenai pom bensin ya ini? Ada yang bisa membuat model matematisnya? Ibu ini ujung pertanyaannya worth it atau enggak ya Bu ya mengeluarkan biaya? Ya, worth it atau tidak? Oke, jadi soalnya itu pengennya seperti apa? Tentang apa soalnya itu? Jadi si Nyonya Stone ini tinggal di Trier ya, nama kota di Jerman ya, sekitar 20 kilometer dari Luxembourg ya. Nah, dia ini mau mengisi tangki mobilnya. Nah, ia berkendara ke Luxembourg ya, yang ada tepat di perbatasan ya, di mana di sana ada pom bensin. Nah, di Luxembourg ini harga bensinnya 1,1 euro per liter gitu. Sedangkan di Trier harga bensinnya 1,35 euro per liter. Nah, yang tanyakan si Nyonya Stun ini worth it tidak kalau harus ke Luxembourg untuk ngisi bensin begitu. Karena ada perbedaan harga ya, bedanya 0,25 euro per liter. Ya, kalau di tempatnya itu 1,1. Sejauh 20 kilometer tapi itu apa namanya? Jarak dari rumahnya ke tempat bensinnya gitu ya. Itu dihitungnya bulak-balik nggak Bu? Bolak-balik. Kan pasti dia pulang ke rumah. Berarti sekitar 40 kilometer ya Bu? Mm. Pemodelannya gimana? Pakai apa? Eh, Kalau misalkan dalam 100 kilometer itu kan Bu sekitar 7 atau 9 liter. Kalau saya menganggapnya anggap aja tengah-tengah 8 liter Bu. Mm. Jadi Habisnya kalau perjalanan 40 kilometer mungkin sekitar 3 liter. 3 liter. Ya kalau misalkan eh, Mrs. Tun ini 20 kilometer bolak-balik kan berarti 40 kilometer.
Berarti kalau 100 kilometer diperkirakan di 8 liter, berarti kalau dia itu di 40 kilometer sekitar 3 liter bensin ya. 3 liter bensin. Jadi worth it tidak? Cuman bingung Bu pemodelannya Bu. Ya, sebetulnya worth it atau tidak ini jelas ada kaitannya dengan kapasitas tangkinya ya. Kalau dia besar, dia bisa ngisi full, ya worth it gitu. Kalau dia hanya tangkinya memuat cuman berapa liter, ya tidak worth it juga ya. Jadi kan total jaraknya pulang pergi 40 kilometer ya. Kalau kita misalkan apa namanya? BBM-nya itu sebagai apa namanya? X liter atau K liter misalkan ya. K liter per kilometer. Kemudian kapasitas tangkinya kita misalkan T liter, maka biaya perjalanannya akan menjadi apa? 40 kan 40 kilometer ya. 40 dikali K liter dikali harga bensin. Begitu kan? Nah, penghematannya hemat berapa berarti? Tadi kan 0,25 selisihnya ya. 0,25 euro ya. Berarti 0,25 kali T liter gitu. Jadi penghematannya kita bisa memodelkan sebagai 0,25 kali T. Dengan T-nya adalah kapasitas tangki gitu ya. Nah, jadi penyelesaian menggunakan model realistisnya konsumsi mobilnya ya bisa 1 liter per 12 sampai 13 kilometer gitu. Nah, jadi ini harus ada pemisalan lain ya. Jadi worth it atau tidaknya disesuaikan dengan kapasitas dari tangkinya. Kalau besar dia worth it gitu ya. Kalau hanya sedikit tidak worth it. Nah, ini namanya soal open-ended tapi tetap bisa dimodelkan begitu. Jadi ada variabel-variabel yang bisa kita libatkan di situ ya. Kemudian dilakukan pemecahan masalah ya menggunakan cycle model yang tadi kan ya. Oke, Bu Feby, cukup untuk share screen ya. Baik, ada lagi yang mau menampilkan silakan. Ya, siapa lagi? Silakan untuk menampilkan papernya yang sudah di download ya. Saya tidak meminta tugasnya, tapi papernya masa belum ada yang di download? Siapa yang sudah download paper? Meifa sudah? Oke, silahkan. Kenapa sih harus tunjuk terus?